wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Ningsi, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Syekh Jamil Jambek tahun 2024. Hari ini saya akan memperkenalkan pembelajaran proyek P5 di SMA 1 Negeri Silaut. Tema yang akan saya ambil adalah kearifan lokal. Subtemanya yaitu makanan khas daerah transmigrasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mohon izin Bu, kebetulan mengambil video pembelajaran tentang kelima, dan kebetulan kemarin saya mensetorkan modulnya itu tentang kearifan lokal. Topik yang akan dibahas itu adalah melestarikan budaya lokal, kemudian proyek itu makanan khas daerah transmigrasi. Kenapa saya mengambil yang makanan khas daerah transmigrasi? Karena saya tertarik aja, karena kita di sini kan ada Jawa, Minang, dan ada juga Batak. Jadi keanekaragaman suku, dan di sini kita mencoba untuk menampilkan makanan-makanan itu sehingga bisa dinikmati oleh yang semua orang lah gitu. Jadi di sini Sri kemarin membuat modelnya itu ada dimensinya itu kearifan lokal dalam makanan. Elemennya itu ada keberagaman identitas. Jadi identitas itu sesuai dengan identitas dari suku-sukunya, suku asal. So elemennya yang dibahas itu adalah menghargai tradisi kuliner daerah transmigrasi. Nah, karena sih kebetulan menampung mapel PAI, insya Allah nanti di dalam pengarahan kepada siswa, saya akan mengarahkan kepada siswa dalam memilih bahan-bahan makanan di mana tidak bertentangan dengan norma agama. Okay. Kemudian di dalam profilnya itu ada Sri meminta kepada siswa bagaimana mereka itu menyadari kondisi lingkungannya. Intinya Sri akan mengarahkan kepada mereka bagaimana mereka itu bisa menghasilkan makanan khas daerahnya itu yang tidak kesulitan dengan bahannya. Intinya mereka mengambil bahan makanan yang berada di sekitarnya. Mana yang lebih banyak di sekitarnya, nah itu yang akan mereka ambil. Nanti capaian yang akan Sri minta, yang pertama sekali mereka mampu menjelaskan keunikan makanan khasnya. Jadi nanti dalam kelompok itu kan mereka beragam. Iya, ada kelompoknya. Nanti siswa itu kan ada yang Jawa, Minang. Jadi bagaimana caranya mereka menyatukan ide mereka dalam satu jenis produk nanti. Mungkin itu dari Sri Bu, tidak izin, mungkin ada pengarahan dari Ibu. Ya, terima kasih, bagus sekali itu buat modelnya. Jadi kita di SMA 1 Silaut ini kan beraneka ragam suku. Ada orang Minang, di sini ada orang Medan, ada juga kan. Ada Bu. Jadi banyak itu. Jadi di sini bermacam-macam suku kan. Jadi bagus mengambil temanya, nanti Bu Neng nanti ngajar di kelas, nanti dibagi kelompok ya. Ya, jadi tiap kelompok itu membuat makanan khasnya ya. Nah, jadi bisa dia merasakan, oh ini buatan orang Minang, ini Medan, ini apa pula, nanti apa yang dibuatin. Bagus itu Bu. Semoga sukses ya Bu Neng. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan yaitu masalah proyek. Jadi ketentuan dari sekolah itu kita saatnya sekarang ini kita proyek kita tentang kearifan lokal. Nah, topiknya itu untuk kelas yang kita ambil nanti itu tentang melestarikan budaya lokal. Mana proyek yang akan mereka hasilkan nanti kita meminta kepada mereka, karena mereka kan berada di daerah transmigrasi ini, yang ada istilahnya itu ada masyarakat Jawa, Minang dan sebagainya. Jadi proyek saya punya ide, nanti Bapak Ibu juga apakah cocok ya dengan ide itu. Ada idenya yang saya apakan itu temanya proyeknya itu mereka akan menghasilkan makanan khas daerah transmigrasi. Dalam artian mereka tidak menghilangkan
khas daerah asalnya, tapi bisa dinikmati di daerah transportasi. Di mana modulnya itu dalam rancangan saya itu ini ada kearifan lokal dalam makanan, ini ada keberagaman yang identitas serta sebenarnya itu tradisi yang bisa dijadikan itu sebagai kuliner daerah. Nah, kalau dari saya sendiri kebetulan mata PPH ini itu saya akan mengerahkan siswa nanti bagaimana mereka itu tidak memakai bahan makanan yang istilahnya itu melanggar norma agama. Kemudian kita harus memahami memberikan perlindungan kepada siswa, mencari bahan-bahan untuk makanan yang akan mereka buat itu jangan sampai mereka kesulitan. Intinya apa? Mereka bisa mendapatkan bahan makanan itu dengan gampang yang ada di sekitarnya saja. Kemudian kita meminta nanti pencapaian yang akan mereka hasilkan adalah mereka itu mampu menjelaskan dulu kenapa mereka punya ide seperti itu. Nah, gimana kalau menurut Bapak Ibu, apakah kita dengan masyarakat minta saran? Pak Ed, mungkin ada saran? Kalau saran pertama, kalau kita sudah mengacu kepada yang sudah menjadi ketentuan di sekolah, itu dilaksanakan dan dilanjutkan. Toh masing-masing guru sudah punya koordinator kelas masing-masing. Nah, masing-masing koordinator terlebih dahulu berepo ya membuat acuan yang sama. Bisa jadi kalau di Bu Ineng mengambil spesifiknya seperti ini walaupun temanya sama. Jadi nanti di lokal Bu Lisna atau lokalnya Ibu Salma dia mengambil tema yang sama tapi masih berbau kearifan lokal. Bisa jadi supaya ketika nanti kita muaranya kan nanti kita kan panen raya tuh kelihatan itu lebih banyak dan bervariasi. Jadi dan mungkin ya mungkin di antara ibu-ibu atau bapak-bapak nanti ya kayak Pak Salina kalian sebagai koordinator Propela atau P5, nah, mungkin nanti bisa berembuk dulu atau bisa didiskusikan melalui WA group ya bagaimana bagusnya, sedangkan di lokal yang di Ampu Ibu Sriningsih sudah mengambil yang demikian. Mungkin di lokal lain lain lagi subtopiknya supaya kelihatan lebih beragam. Boleh saja, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak usulannya. Insya Allah masing-masing koordinator nanti kami minta lagi dan hasilnya kita sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Pak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Ilham. Siap, gerak, berdoa mulai. Berikutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang mana tugas kita adalah sekarang ini pembelajaran kita tentang P5. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan Mars P5. Silakan berdiri semuanya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu.
yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, yang mana tema kita pada hari ini adalah tentang kearifan lokal. Nah, kemudian di dalam tema itu nanti Ibu akan mengambil proyeknya, yaitu tentang makanan khas daerah. Jadi sesuai dengan diskusi para koordinator tentang P5 ya, itu ada siswa diminta untuk membuat tentang makanan khas daerah. Nah, kira-kira makanan khas daerah yang bisa kita sajikan, yang paling gampang bahannya kira-kira dari apa saja? Dari apa saja? Coba siapa yang bisa? Apa saja? Dari ubi. Kemudian apa lagi? Ada yang dari pisang. Intinya apa? Makanan yang Ibu minta di sini adalah makanan yang bisa kami olah dan bahannya itu tidak sulit ditemukan di daerah sekitarnya. Ya. Kemudian makanan itu bisa nanti kalian ciptakan atau kalian buat untuk penambah modal atau penambah uang jajan kamu sehari-hari, sehingga kamu bisa nanti terlepas dari beban orang tuanya yang harus ngasih uang jajan. Kenapa? Kamu terinspirasi, oh ada alangkah baiknya saya menciptakan ini, saya bawa ke sekolah, kemudian saya jajakan ke teman. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Di kelas ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan nanti kelompoknya menemukan ide-ide tentang makanan yang akan dibuat, kemudian bahannya tidak sulit didapatkan. Baik, silakan dibagi kelompoknya. Apakah Ibu yang membagikan atau dari kamu sendiri? Tapi Ibu yakin dan percaya ya, kamu semuanya sudah bisa berbagi kelompok adil merata. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Duduk berkelompok ya. Silakan. Duduk mejanya berkelompok. Oke, baik. Ini kelompoknya sudah kita bentuk, terdiri dari 4 orang. Adil ya ternyata ya. Ada laki-lakinya satu. Yang namanya laki-laki ini, kalau untuk kita diberi wirausaha itu ya harus ada laki-laki. Ya. Mungkin dia seorang, kita menganggap dia sebagai pekerja keras ya. Oke, baik, kelompok 1 mana? Oke, di Dian ya. Ada Dian. Oke, Dian, kelompok 1-nya apa yang akan dibuat nanti Dian? Rencana mau bikin kelompok ubi. Oh, rencana mau bikin kelompok ubi. Kenapa Dian tertarik dengan kelompok ubi? Ya mungkin karena ubi kan dapat ditemukan mudah di sekitaran ini, jadi tertarik dengan mudah. Ya, intinya dalam menyediakan bahan tidak sulit ya. Oke, ini kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 ada Dewi, Intan, Amel, dan Ilham juga. Oke, Dewi apa yang akan dibuat nanti? Getuk pelangi. Getuk itu berasal dari mana itu Dewi? Jawa ya? Oke, karena kita di sini ada Jawa, ada Minang. Nah, getuk pelangi itu kenapa Dewi tertarik bikin getuk pelangi? Nah, ya mungkin ada Intan, kenapa kelompoknya tertarik untuk getuk pelangi? Karena kan dengan kita biasanya Bentuknya banyak, mungkin dari segi model ya agak unik kelihatannya warnanya, jadi bikin orang tertarik gitu karena ada, padahal kita tahu ubi itu sebenarnya kan biasa aja, tapi karena ada warna-warni. Oke, Dewi, nanti ada kelompok 3. Siapa? Ada Marsha, Wiji, Eka, sama Akbar. Nah, apa yang mau dibikin? Talam singkong gula merah, berarti ada kue talam. Kemudian yang kedua dari ubi dikasih gula merah. Berarti ini diparut dulu ya, Mas ya. Oke, baik semuanya. Waktu diskusinya udah selesai ya. Hari ini saatnya kalian presentasikan apa yang hasil diskusi kalian tadi. Oke, kelompok berapa yang terlebih dahulu? Kelompok berapa? Sampaikan apa hasil diskusinya tadi. Kami akan dibacakan oleh Dewi.
berkahnya. Oke. Mungkin ada yang dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke kelompoknya? Kalau nggak ada, ya kita. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok berikutnya. Siapa? Kelompok berapa dia? Oke, silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Masya Kamila sebagai moderator. Ini teman saya Eka sebagai pemateri. Ada Wiji dan Akbar sebagai mereka. Di sini kami akan menyampaikan apa yang akan kami buat dalam tema kearifan lokal ini yang akan dijelaskan oleh Eka. Baiklah, kita akan buat talam singkong gula merah. Kita buat talam singkong karena singkong itu mudah didapat, terus pembuatannya juga simpel. Bahannya yaitu singkong, kelapa parut, gula merah, gula pasir, garam, tepung tapioka, daun pandan, dan air. Bahan lapisan putihnya yaitu tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, garam, santan kental, daun pandan, dan air. Baik, itu tadi bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk membuat produk kami. Dan selanjutnya adalah untuk harga akan disampaikan oleh Akbar. Jadi dari yang dijelaskan tadi tertera nota untuk menjual satu cup dikisaran sekitar 5.000 atau 4.000 lah paling murahnya. Oke, itu tadi harga untuk satu cupnya. Kami harap teman-teman semua mendukung untuk pembuatan produk kami dan membantu untuk mendoakan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang kita harapkan. Amin. Oke. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada salah dengarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil kelompok yang mana nanti masing-masing silakan presentasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelompoknya kemarin. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk presentasi hasil kerjaan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan apa itu klepon ubi. Klepon ubi adalah variasi dari klepon tradisional yang menggunakan ubi sebagai bahan utama. Klepon ini memiliki tekstur kenyal, rasa manis dan aroma yang khas serta menjadi pilihan populer dalam kategori jajanan tradisional Indonesia. Komponen utama dalam klepon ubi yang pertama tentunya adalah ubi, yang kedua adalah balutan kelapa. Proses pembuatan klepon ubi. Yang pertama yaitu pembuatan adonan, kedua pembentukan bola-bola, ketiga proses pematangan, 4 pelapisan klepon parutan kelapa. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, klepon ubi adalah bentuk inovasi jajanan tradisional yang tetap mempertahankan keaslian rasa sambil memberikan manfaat tambahan serta segi gizi dan estetika. Jajanan ini menjadi salah satu variasi kuliner yang membanggakan dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Ini adalah hasil dari pembuatan klepon yang sudah kita buat. Kita menjadikan klepon ini menjadi 2 variasi. Yang pertama yaitu yang tidak memakai mika sehingga bisa langsung disantap atau dirasakan. Yang kedua yaitu menggunakan mika. Jika menggunakan mika ini kita bisa langsung menjualnya, serta klepon ini menjadi lebih higienis. Dalam harganya yaitu klepon yang menggunakan mika kita
kita jual dengan harga 5.000. Yang seperti ini kita jual dengan harga 1.000. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita atas dulu untuk kelompoknya. Dari kelompok berikutnya itu kelompok 2. Kepada kelompok 2 kita persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu beduk pelangi. Beduk pelangi adalah makanan tradisional yang sudah dimodifikasi supaya unik dan diberi warna. Beduk pelangi terbuat dari singkong. Jadi beduk pelangi ini diberi warna supaya lebih menarik. Bahan-bahan utamanya adalah singkong, setelah itu kelapa parut, pewarna, dan gula. Cara pembuatannya adalah rebus singkong hingga halus, lalu ditumbuk. Setelah halus diberi gula, lalu ditumbuk lagi hingga halus jadi satu. Setelah itu dibagi menjadi 3 bagian. Setelah jadi 3 bagian diberi pewarna di setiap bagian adonan tersebut. Setelah itu tunggu hingga agak mengeras. Setelah mengeras dipotong-potong dan diberi kelapa parut. Jadi kami sudah membuat sampelnya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama tidak diberi mika, itu kita jual harganya 1.000. Lalu mika kecil ini kita jual dengan harga 2.000. Setelah itu mika besar kita jual dengan harga 5.000. Baiklah, harapan dari kami semoga teman-teman ingin membelinya saat kita jual saat panen karya besok. Dan harapannya doakan kami semoga sukses. Amin. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi ya hasil-hasilnya. Di sini kita cukup bangga ya, ternyata masih muda, masih dalam usia sekolah, sudah bisa menghasilkan beberapa produk yang bisa menambah income untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Ya, berbanggalah kamu ketika kamu bisa membiayai diri kamu, membiayai kebutuhan kamu dengan apa yang kamu miliki, ya, dengan salah satunya yaitu dengan niat kamu untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, semuanya Ibu berharap tidak terkecuali ya kepada kelompok yang lainnya, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi, tambahkan dirinya untuk menjadi kamu sukses dan hargai diri kamu dengan pengalamanmu. Oke, terima kasih kepada kelompok semuanya. Kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kamu berhasil. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.